Halo Sobat Gerak, balik lagi bareng aku Adin. Di episode baru kali ini kita akan ngebahas tentang jurusan Fakultas Kedokteran. Nah, di podcast kita kali ini kita akan ngebahas beberapa poin nih teman-teman. Yang pertama kita akan ngebahas tentang gambaran umum Fakultas Kedokteran, juga fakta-fakta terkait Fakultas Kedokteran, juga ada kita bakal ngebahas tentang SKS, laboratorium, spesialisasi, penerapan ilmu, dan lain sebagainya. Terus juga kita akan ngebahas tuntas tentang perbedaan Fakultas Kedokteran UGM dengan Fakultas Kedokteran Unpad. Terus juga yang terakhir yang mungkin teman-teman pengen tahu banget nih, apa yang salah tentang Fakultas Kedokteran di pandangan awam orang-orang umum gitu. Nah, langsung aja ya, kita sambut aja nih kakak-kakak keren yang udah datang malam ini. Ada Kak Husna nih dari Fakultas Kedokteran Unpad. Halo Kak Husna. Halo Adin, halo semua Sobat Gerak. Perkenalkan, nama aku Husna Lukman dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Angkatan 2019. Wah, oke. Terus ada kakak Aura juga nih dari Fakultas Kedokteran UGM. Halo Kak Aura. Hai Adin, hai semua. Kenalin, nama aku Aura Masyita, biasa dipanggil Aura. Aku dari Kedokteran Reguler 2019 UGM. Wah, keren nih. Ada dua universitas yang emang banyak peminatnya ya, kayak UGM dan Unpad. Boleh Kak, mungkin kita langsung aja ke pertanyaan pertamanya. Boleh dong Kak diceritain secara singkat tentang gambaran umum Fakultas Kedokteran itu. Boleh nih dari Kak Husna duluan. Oke, jadi kalau di Unpad itu sendiri, Fakultas Kedokterannya terdiri dari 3 prodi. Yang pertama itu ada kebidanan, kedua itu kedokteran hewan, dan kedokteran umum yang ketiganya. Terus, kalau dari kedokteran umum sendiri, itu inti pembelajarannya itu adalah student centered, yang berarti itu bertumpu pada mahasiswanya gitu. Jadi mahasiswanya aktif, dan juga yang kedua itu problem based learning. Jadi dari masalah-masalah, dari kasus-kasus, kita di-trigger untuk belajar dari kasus-kasus itu gitu. Kurang lebih kayak gitu sih gambaran umum. Oh, kayak gitu ya. Kalau di Unpad gitu ya. Oh, gimana nih Kak kalau di UGM Kak Aura? Ya, kalau di UGM sendiri, untuk jurusan kedokteran, itu kita ada di bawah Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, bareng sama 2 prodi lain, yaitu ada ilmu keperawatan, sama ada gizi kesehatan. Nah, untuk kedokteran sendiri itu dia ada 2 program, ya, ada yang reguler, dan juga ada yang IUP atau internasionalnya. Nah, di sini kita tuh belajar dengan sistem blok, dengan strategi problem based learning juga kayak yang di Unpad. Nah, untuk fase studinya sendiri itu kita dibagi jadi 2. Yang pertama itu fase preklinik atau fase sarjananya selama 3,5 tahun, dan dilanjutin sama fase klinik atau fase profesinya gitu selama 2 tahun. Oh, berarti kalau di UGM blok ya Kak ya? Atau di Unpad juga blok? Oke. Enggak, belum. Aku enggak blok sistemnya. Oke. Lanjut Kak, pertanyaan selanjutnya. Bener nggak sih Kak, di Fakultas Kedokteran itu kita cuma harus kita harus belajar biologi doang, atau kita ada ilmu sosial yang mungkin mempelajari gimana caranya kita berhubungan sama masyarakat secara sosial juga gitu Kak. Boleh dari Kak Aura duluan? Ya, jadi pastinya nggak cuma yang berhubungan sama biologi atau sebagainya sih ya, kita pasti belajar tentang sosialnya, yaitu kayak ilmu kesehatan masyarakatnya. Kita tuh belajar gimana sih caranya untuk bisa berkomunikasi, menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat secara tepat, sehingga kita tuh bisa bantu mereka untuk mengubah perilaku-perilakunya yang mungkin kurang sehat. Kalau misalnya di UGM sendiri, di FKKMK-nya, di fakultas kita tuh ada program CFHC-IPE, atau Community and Family Healthcare with Interprofessional Education. Jadi tuh kita di sini dibagi jadi kelompok-kelompok kecil, di mana satu kelompok tuh bukan cuma anak kedokteran aja isinya, ada anak IK-nya, ilmu keperawatan, dan juga gizi kesehatan. Terus kita dikasih tanggung jawab 3 keluarga mitra, itu buat kita pantau, terus kayak kita gali faktor risiko kesehatan keluarga mereka, dan kita bantu edukasi gitu. Gitu sih. Jadi nggak cuma biologi, tapi ada sosialnya juga. Berarti sosial lebih membahas tentang kesehatan masyarakatnya dari luar gitu Kak? Yes, bener banget. Kayak gimana cara kita komunikasi sama pasien gitu. Kalau di Unpad sendiri gimana nih Kak Husna?
Wah, seru banget ya tadi Aura di UGM. Kalau di Unpad aku sama sih kesehatan masyarakat juga karena itu penting. Mungkin selama ini kan orang ngiranya dokter ngobatin gitu ya. Tapi di sini pas aku masuk FK juga baru tahu bahwa mencegah itu juga penting banget. Jadi di ilmu kesehatan masyarakat tuh kita dikasih tahu gimana sih pencegahan itu, kemudian cara-caranya apa aja, kemudian belajar epidemiologinya juga, terus pokoknya berbagai hal sikap masyarakat dan sebagainya. Berarti di kedokteran kita juga belajar memahami sikap masyarakat biar kita bisa paham sama kesehatannya juga kali ya, Kak? Iya, biar mendorong mereka membuat keputusan-keputusan yang lebih sehat untuk diri masyarakat itu sendiri. Oke, keren nih, Kak. Mungkin lanjut aja nih, Kak. Ada nggak sih, Kak, mata pelajaran waktu SMA nih yang masih kepake waktu di FK gitu? Misalnya biologi gitu. Dan mungkin ada juga yang nggak kepake sama sekali gitu, kayak matematika. Boleh nih, Kak Husna, gimana pendapatnya, Kak? Kalau menurut aku yang paling kepake pelajarannya itu bahasa Inggris sih sebenarnya. Mungkin ini nggak disangka-sangka ya jawabannya. Cuman menurut aku tuh bahasa Inggris tuh jadi alat. Jadi alat untuk nantinya belajar di FK dengan baca jurnal, baca textbook, dan pokoknya jadi banyak tahu ilmu tuh dari bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan yang nanti dengerin Sobat Gerak ini masih SMA, jadi mungkin bisa lebih dikejar nih pembelajaran bahasa Inggrisnya. Terus kalau misalkan biologi juga sebenarnya lumayan kepake, terutama yang berhubungan sama manusia ya. Pas SMA kan SMA luas ya biologinya, tapi yang berhubungan sama manusianya itu bisa kepake juga sih. Kalau matematika tadi ada yang nggak kepake atau gimana? Iya, matematika masih kepake nggak, Kak, di FK? Lebih ke statistika mungkin ya, karena kan mungkin penelitian, terus gitu-gitu. Tapi kalau kayak Iya, biokimia, fisika, itu masih mungkin nggak ada pelajarannya, tapi misalkan belajar tentang mata, optik, nah itu udah fisika banget sih gitu. Jadi walaupun nggak ada pelajarannya, tapi kadang tuh masalah-masalah kedokteran itu menyentuh materi-materi lain gitu. Iya. Kalau di UGM gimana nih, Kak Aura? Sebenarnya sama sih ya kayak Husna, yang cukup kepake banget itu bahasa Inggris dan biologi, karena kalau bahasa Inggris juga walaupun bahasa pengantar sehari-hari, kalau di program reguler itu pakai bahasa Indonesia, tapi kayak PowerPoint dari dosennya tuh pakai bahasa Inggris, terus textbook banyaknya juga bahasa Inggris gitu. Terus kayak kimia itu masih kepake karena ada praktikum biokimia juga. Kalau kayak fisika itu apa ya, lebih ke konsep-konsep dasar kita gitu loh, nggak yang sangat fisika banget karena aku juga nggak bisa fisika dulu. Terus kalau MTK bener juga kata Husna, itu kalau di di UGM ada blok B5 B6 itu tentang penelitian kan. Nah, di situ kepake kayak dasar-dasar statistika gitu. Dan mungkin kayak untuk hitung-hitungan biasa buat ini kali ya, kayak kita ngitung dosis obat gitu, itu bakalan kepake. Oh, berarti ya kurang lebih bahasa Inggris dan biologi lah ya, Kak. Yes. Bahasa Inggris tuh mungkin karena kita perlu di semua jurusan kayak karena kita dituntut bahasa Inggris juga. Oke. Terus Kak, apa sih yang dipelajari di setiap semesternya atau mungkin per tahunnya gitu di setiap fakultas di Unpad ataupun di UGM? Mungkin boleh nih dari UGM dulu Kak Aura. Oke, kalau per tahun secara garis besar tahun pertama kita belajar tentang kayak dasar-dasar kedokteran, terus tentang sistem tubuh manusia, fungsi sistem tubuh manusia yang secara fisiologis, jadi yang masih normal-normal dulu. Terus nanti di tahun keduanya kita mulai tuh dikenalin sama kondisi patologis atau penyakit-penyakit yang ada di sistem tubuh manusianya itu, dan juga kita mulai dikenalin sama kayak obat, terus tata laksana dari penyakitnya itu. Nah, di tahun ketiga itu lebih terfokus ke untuk penulisan resep-resep obat gitu sih. Oke. Kalau Kak Husna gimana nih Kak di Unpad sendiri? Wah, rada beda ya. Kalau aku sama sih dasar juga dulu, tapi aku cuma 1 semester dasarnya itu. Nah, kemudian dari mulai semester 2 sampai semester terakhir, yaitu semester 7, itu masuk namanya sistem. Jadi, di sistem itu misalkan apa ya, HIS, ya nih, hematoimunologi sistem. Jadi, hemato itu darah, imunologi itu sistem imun. Nah, di situ aku langsung disatuin, belajar fisiologisnya, yang benarnya, yang fungsi tubuh sebenarnya, dan patofisiologisnya, yaitu kalau ada penyakitnya, dan juga obatnya. Jadi, aku langsung 1 semester tuh belajar 2 sistem biasanya gitu. Dan
semester 7, aku yang uniknya semester 7 itu yaitu tahun keempat, itu ada namanya junior clerkship. Jadi sebelum koas, udah bisa turun ke lapangan, biasanya ke puskesmas, karena materi yang dipelajarinya itu adalah tropical medicine sama family medicine, jadi dekat sama masyarakat gitu. Berarti beda ya Kak, antara Unpad dengan UGM ya Kak? Boleh nambahin sedikit nggak nih? Soalnya Boleh Kak. Ini beda ya. Jadi kalau di kelas aku tuh agak beda sistemnya. Jadi mereka punya blok. Jadi mereka sistemnya blok dan mereka awalnya tuh belajar 3P, yaitu people, planet, sama prosperity. Jadi sebenarnya yang pengen dibangun untuk maba ini mungkin karena lagi pandemi ya, pas adik kelas aku masuk kan 2020. Jadi tuh pengen dibangun jiwa-jiwa kedokterannya, jiwa-jiwa kepeduliannya gitu. Jadi ada beda. Jadi aku nggak tahu nih tahun depan nih bakal sama kayak aku atau mungkin sama kayak di kelas aku gitu. Jadi aku kasih tahu aja dua-duanya. Oke, makasih banget ya Kak Husna. Buat teman-teman mungkin sekiranya Sobat Gerak yang pengen masuk Fakultas Kedokteran Unpad ya bisa paham apa yang bilang Kak Husna ya. Terus Kak, kalau sistem ujiannya sendiri itu gimana sih Kak? Kalau misalnya di UGM gimana nih Kak Aura? Oke, kalau di UGM kan tadi aku sempat bilang ya kalau kita tuh pakai sistem blok. Jadi kalau di sistem blok itu per blok itu selama 6 minggu. Terus dalam satu semester tuh ada 3 blok dengan topik yang beda. Misalnya nih, di semester 1 itu ada blok A1, A2, A3. Blok A1 kita belajar tentang muskuloskeletal, blok 2 tentang sistem digesti, blok 3-nya tentang kardiorespirasi. Nah, dalam 6 minggu itu, di minggu kelima dan minggu keenamnya itu dipakai buat ujian gitu. Nah, di minggu kelimanya itu biasanya awalnya ujian-ujian buat semua praktikum atau kita sebutnya tuh responsi. Dan nanti di minggu keenamnya ada ujian akhir blok atau disebutnya tuh kalau di kita CBT. Ujian akhir blok atau CBT ini tuh isinya tentang materi-materi kuliah selama blok tersebut. Nah, terus nanti juga bakalan ada ujian untuk keterampilannya, untuk keterampilan klinisnya atau disebutnya OSCE. Kalau OSCE sendiri itu dia per tahun, sekali setahun, dan tapi ada mini OSCE-nya itu per semester sekali gitu. Oh, oke. Berarti di UGM dia blok-blok gitu ya Kak ya. Kalau di Unpad gimana Kak Husna? Sama-sama. Ada OSCE-nya juga. Maksudnya yang sama yang OSCE-nya. Ada OSCE-nya juga, tapi aku per semester. Kalau Aura kan per tahun. Aku per semester. Terus ada ujian lisan. Itu sih yang unik. Jadi ada ujian lisan. Kalau online kita Zoom meet sih sama dokternya. Jadi dikasih kasus dan kita presentasiin kasusnya. Kemudian yang terakhir ada yang mungkin di Aura namanya CBT, kalau di aku namanya MDE. Itu pilihan ganda gitu sih, terus di komputer gitu ngerjain soal gitu. Berarti ujiannya kalau online gini pakai yang MDE kata Kak Husna tadi ya? Aku masih ada sih dua-duanya kecuali yang OSCE, karena kalau OSCE itu ribet gitu. Jadi kalau yang ujian lisan aku masih ada Zoom Google Meet sama dokter presentasi gitu. Terus kalau kayak praktikum atau lab-lab di fakultas kedokteran itu apa aja nih? Kak Husna mungkin mau jawab. Tadi ya yang skill, jadi namanya ada clinical skill program. Jadi belajar misalkan menjahit, menyuntik, terus membersihkan luka, dan sebagainya. Dan ini tuh yang tadi diujikan di OSCE tadi. Makanya kan agak ribet kan kalau misalkan ujian jahit online gitu. Makanya kalau aku OSCE-nya tidak diundur lah selama pandemi ini diundur. Terus yang kedua ada lab activity. Lab activity ini kayak misalkan percobaan gitu, ngambil darah, tes antigen dan sebagainya gitu. Kalau di UGM gimana nih, Laura? Kalau di UGM sendiri ada yang mirip-mirip kayak Husna apa tadi yang skills lab gitu ya. Kalau kita nyebutnya lebih ke BCCT atau Basic Clinical Competence Training, itu sama sih, kita belajar keterampilan klinis kayak mulai dari komunikasi, anamnesis pasien, terus juga pemeriksaan fisik sama tata laksananya. Terus kalau untuk praktikum-praktikum yang sendiri itu ada banyak sih, ada kayak anatomi, histologi, biokimia, fisiologi, ada patologi klinik, patologi anatomi, banyak sih. Iya ya Kak. Jadi masuk kedokteran itu harus berjuang banget ya Kak Husna, Kak Aura.
Ya, sama aku juga sama sih yang lab activity tadi tuh ada yang anatomi, banyak. Iya. Judulnya lab activity itu. Iya. Tapi enjoy ya Kak, enjoy. Jadi masih bisa tersenyum ya. Apa nih Kak, kira-kira dari sudut pandang Kak Husna atau Kak Aura sejauh Kakak jadi mahasiswa kedokteran, fakta-fakta tentang kedokteran itu kayak mungkin anak kedokteran harus berani lihat darah gitu, mungkin anak kedokteran harus bisa menjahit gitu-gitu, gimana tuh Kak Husna? Sebenarnya pas aku masuk tuh aku tahu kalau sebenarnya tuh keamanannya itu penting gitu. Karena kan salah satu prinsip kedokteran itu adalah do no harm ya, jangan sampai menyakiti atau merugikan pasien. Benar. Jadi ketika kita praktek-praktek misalkan ngejahit, membersihkan luka dan sebagainya itu biasanya pakai manekin, pakai patung gitu. Jadi apa ya? Ya kita dilatih dulu sampai benar-benar bisa, baru nantinya turun langsung gitu ke pasien gitu. Jadi apa ya gitu deh, nggak harus terlalu takut sih intinya. Berarti kalau kayak misalnya aku nih Kak takut darah terus pengen masuk ke kedokteran tuh bisa nggak sih Kak? Bisa sih kayaknya kalau misalkan apa ya, karena kan gini ya, mungkin di koasnya misalkan nanti harus benar-benar apa ya, bisa aja dia harus lihat darah dan sebagainya, tapi ketika spesialis kan nanti misalkan spesialis radiologi itu kan mungkin sangat sedikit hubungannya dengan darah gitu ya, jadi istilahnya apa ya, ngeliat darahnya tuh cuma fase, nggak sepanjang karir tuh nanti dia harus operasi gitu kan, nggak, tergantung spesialis dan karirnya nanti gitu. Kalau menurut aku ya, jadi bisa sih, asal nggak fobia banget gimana gitu. Tapi tergantung orangnya lagi. Kalau Aura gimana nih? Menurut kamu bisa nggak, Aura? Iya. Gimana Aura? Bisa-bisa aja ya, karena kan nggak ada syarat nih kita di awal, kamu nggak boleh takut darah ya, kalau kamu takut kamu nggak bisa masuk ke dokteran kan nggak ada. Tapi ya kalau menurutku tetap penting banget sih ya, walaupun selama kita jadi mahasiswa kedokteran mungkin lebih apa ya, mungkin jarang banget ketemu sama darah beneran ya, paling kayak kalau di aku di praktikum tertentu bisa ketemu, atau kalau misalnya kita lagi ikut apa kayak pemeriksaan kesehatan yang langsung ke masyarakat gitu kan, nyuntik-nyuntik gitu misalnya. Nah, tapi kan tetap aja walaupun gimana pun nanti kita bakalan jadi dokter dan mungkin sehari-hari bisa ketemu banyak darah, jadi ya kalau bisa sih jangan takut, kan bisa belajar pelan-pelan kalau emang takut awalnya. Kalau buta warna tuh gimana Kak? Bisa nggak masuk kedokteran? Kalau buta warna itu sebenarnya jadi syarat untuk masuk kedokteran sih. Kalau di aku mungkin di yang lain juga kali ya, awalnya tuh kita harus nyertain surat keterangan tidak buta warna gitu dari dokter. Kalau di Unpad juga gitu Kak Husna? Iya, ada syaratnya dulu deh, pertama-tama nggak boleh buta warna. Mungkin kalau pertanyaan selanjutnya tuh kalau anak kedokteran nih Kak, kalau udah tamat dan udah jadi sarjana tuh bakal ngapain Kak? Kayak mungkin intern gitu atau gimana? Buka praktek gitu? Kak Husna boleh? Aku. Kayaknya sama sih di mana-mana pasti, yaitu habis saya jadi sarjana pasti koas gitu. Koas, kemudian kalau di Unpad tuh biasanya koasnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin, terus kalau enggak di Rumah Sakit Mata Cicendo, dan juga ada kerjasama juga sih sama puskesmas lain dan juga rumah sakit lain. Kemudian habis koas itu ada ujian namanya UKM PPD, itu kayak ujian nasionalnya dokter gitu, jadi nggak bisa dapat gelar DR kalau nggak lulus ujian itu. Ujian itu kemudian kalau udah lulus ada minimalnya nilainya internship di puskesmas. Kalau nggak internship nggak bisa praktek, jadi harus internship dulu. Kayak dulu sih setahu aku durasinya setahun ya, internship tuh biasanya di puskesmas atau enggak di rumah sakit deh kayaknya, kurang tahu ya kalau nggak salah itu. Dan juga setelah internship baru dapat surat izin praktik dan baru bisa praktik sendiri umum atau mungkin mau ngambil spesialis dan sebagainya. Kalau Kak Aura gimana nih Kak dari UGM sendiri? Sama sih ya kayak Husna, sama kayaknya di mana-mana kayak gitu ya. Jadi abis kita udah dapat gelar setelah kita 3,5 tahun kuliah,
terus skripsi, terus kita baru dapat gelarnya esket dulu, nggak langsung dokter. Kita harus koas dulu. Kalau di UGM kurang lebih 2 tahun, terus ikut UKM PPD, habis itu baru dapat gelar dokter, terus internship 1 tahun, terus baru deh bisa dapat surat izin praktiknya gitu. Berarti emang ada tahapan-tahapan untuk kita bisa buka praktik sendiri berarti ya, Kak? Iya, betul banget. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Kak. Sejauh Kak Husna dan Kak Aura menjalani kehidupan sebagai mahasiswa kedokteran, apa sekiranya pandangan orang awam yang salah tentang kedokteran? Boleh nih dari Kak Husna duluan. Oke. Tentang kedokteran ya. Mungkin karena nanti ini mungkin targetnya anak SMA kali ya, jadi sobat gerak sendiri. Menurut aku ya, nggak harus jago biologi gitu, nggak harus misalkan jago banget biologi di SMA atau gimana, karena lagi-lagi yang dipelajari itu agak beda gitu. Dan juga ketika masuk kedokteran tuh fokus utamanya kedokteran itu adalah manusia gitu. Jadi kan kalau misalkan biologi SMA luas ya, ada tanaman, hewan dan sebagainya. Dan tapi kalau masuk kedokteran kan manusia dan juga penyakitnya, juga sehatnya gimana, kesehatan masyarakatnya gimana. Jadi kalau perlu cari-cari tahu dulu tentang pelajaran kedokteran biar ngerti gitu bahwa sebenarnya tuh nggak biologi tok SMA yang kayak gitu di kedokteran itu. Kalau Kak Aura, Kak, gimana nih? Ada nggak pandangan-pandangan orang? Aku juga setuju ya sama Husna, kayak kita nggak harus jago banget biologi karena nanti pun bakalan belajar dari awal dan lebih detail juga kan. Terus mungkin apa ya, pandangan orang ke anak kedokteran mungkin kayak yang kayak nggak ada waktu buat main gitu misalnya. Itu kalau menurutku iya salah sih ya, karena kan itu juga sebenarnya pinter-pinternya kita buat ngatur waktu. Karena kan pasti kita butuh buat main, butuh buat refreshing, kan nggak mungkin pusing-pusing belajar terus gitu. Terus apalagi ya, kayak kalau misalnya orang-orang nonton, misal kayak ada tuh waktu itu aku pernah nonton kayak drama Korea gitu. Jadi mereka kayak bedah mayat sendiri. Nah, ternyata setelah aku masuk ke FKUGM ini itu salah gitu. Jadi kalau di UGM, aku nggak tahu ya kalau di Unified kayak gimana, mayat atau kita nyebutnya kadaver itu kan buat kita belajar anatomi ya. Jadi itu udah disediain dan udah dibedah gitu. Jadi kita benar-benar tugasnya kayak tinggal belajar, kita nggak usah bedah-bedah sendiri gitu. Oke, jadi itu ya sekiranya pandangan yang salah dari orang. Mungkin boleh nih Kak Husna dan Kak Aura kasih motivasi atau semangat buat sobat gerak yang pengen masuk kedokteran, terutama kedokteran Unpad mungkin atau kedokteran UGM. Boleh nih dari Kak Husna. Aku harus ngasih semangat ya, apa ya aku bilang. Pokoknya menurut aku belajar kedokteran tuh seru banget. Seru banget karena itu tubuh kamu sendiri gitu. Jadi kayak tubuh kita sendiri dan kita jadi tahu gitu. Kayak kalau kulit aku kebakar, aku nggak sedih, tapi aku kayak wow, ini yang aku pelajari terjadi di kulit aku gitu. Jadi deket banget gitu. Kalau menurut aku tuh deket banget sama kehidupan. Jadi benar-benar menakjubkan sih. Jadi ya jangan takut lah. Kalau emang mimpi kamu ini, kejar terus, semangat terus, insya Allah bisa. Jangan lupa belajar dan berdoa. Oke, keren nih Kak Husna. Kak Aura, boleh Kak kasih motivasi buat sobat gerak? Iya benar banget. Buat kalian yang mungkin tertarik dari sekarang mau masuk ke kedokteran, menurutku yang penting buat dikuatin itu ya pastinya buat masuk harus belajar dan berdoa ya. Tapi kita juga harus punya apa ya kayak niat yang kuat dari awal gitu loh. Karena kan pasti prosesnya tuh kita jadi dokter panjang banget ya Husna ya. Kayak nggak bentar dan jadi kayak butuh komitmen dan juga konsistensi kita supaya bisa mau kayak belajar terus gitu loh. Jadi ya harus semangat semua. Mungkin itu jadi penutup dari aku juga dari sharing session kita malam ini. Kurang dan lebih aku minta maaf. Makasih buat Kak Husna dan Kak Aura juga udah meluangkan waktunya sharing ke sobat gerak nih yang dengerin kan mungkin. Itu dari aku. Terima kasih Kak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.